Shalom Yayasan Super Junior. Haleluya. Bersama-sama kita memuji Tuhan, kita katakan bahwa Yesus Allah yang luar biasa, Yesus kita dahsyat. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Katakan alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya, katakan alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Oh, oh. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kami agungkan Engkau, Yesus. Kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Yesusku, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Hanya Kau, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan, yang terbaik hanya bagi Yesus. Amin. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk ke dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kami berjanji untuk setia Tuhan. Ajak kami berpegang pada firman-Mu sampai akhir hidup kami. Tetap dalam Kau Yesus. Sama-sama kita katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa
lalu Engkau tetap memilihku, upahku sempurnakan jadi karya yang indah. Angkat tanganmu, katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Kau Bapa kami Tuhan, Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Oh, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh Tuhan, ajar kami teguh dalam-Mu, ajar kami setia taat perintah-Mu. Aku kan Bapa, Kaulah Kau Tuhan Yesus. Kuasa-Mu sempurna, kami rindu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Roh Kudus, urapi kami, kuatkan kami Tuhan, mampukan
Bukan ku setia padamu Tuhan, teguh berpegang pada firman-Mu. Kami berserah, kami percaya penuh pada rancangan-Mu. Tuhan, Yesus, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami ikuti, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang selalu beserta kami, tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Sama-sama katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah beserta kami. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Yesus, Kau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau kuatkan
kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Besertaku, Immanuel, 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 Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat Engkau, kami mau mendengarkan Tuhan, sedikit kebenaran firman Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami, sehingga kami bisa mendengarkan dengan baik Tuhan. Kami hancurkan setiap roh-roh yang mau mengganggu Tuhan, fokus kami akan kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang hidup, yang mampu mengubahkan setiap kami, mampu memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau urapi setiap kami. Semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom ya semalam, berapa banyak di tempat ini yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangan. Wow, dan berapa banyak yang terberkati oleh praise and worship barusan? Boleh lambaikan tangan. Wow, puji Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kalau kemarin kita sudah belajar, ya kan, kita diberkati, sangat diberkati oleh Kak Putra, bagaimana kita belajar bagaimana sebagai anak-anak muda, kita juga harus terus maju buat Tuhan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang encountering Jesus. Sama-sama kita katakan encountering Jesus. Amin. Nah, teman-teman sekalian, ketika mungkin teman-teman tadi mulai memuji, teman-teman mulai menyembah nama Tuhan, saya kepingin tahu nih teman-teman, berapa banyak di tempat kalian saat ini yang merasakan hadirat Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Ya, saya melihat dengan mata iman saya bahwa sangat banyak yang diberkati ya. Nah, hari ini saya juga mungkin akan bertanya, kira-kira siapa di antara kalian yang mungkin berkata, aku tadi nggak merasakan hadirat Tuhan, atau mungkin aku jarang yang namanya merasakan hadirat Tuhan ketika aku memuji atau ketika aku menyembah Tuhan. Atau mungkin gimana sih caranya supaya aku tuh bisa mengalami Tuhan, supaya aku bisa merasakan hadirat Tuhan. Nah,
Mungkin banyak orang yang berkata ya kan, gimana sih cara kamu tahu kalau misalnya kamu itu lagi dilawat oleh hadirat Tuhan? Mungkin sebagian orang mulai berkata, oh karena waktu aku angkat tangan, aku mulai menangis, dan aku mulai merasakan yang namanya hadirat Tuhan. Terus kemudian kita mulai berkata, loh menangis? Loh waktu saya kupas bawang juga saya menangis, ya kan? Wow. Nah, atau mungkin sebagian orang lagi berkata nih teman-teman, mungkin sebagian orang, oh iya aku waktu aku tadi menyembah, aku memuji nama Tuhan, kemudian aku merasakan sesuatu yang merinding, aku merasakan yang namanya kesemutan dan lain-lain, ya kan? Nah kemudian kita mulai berpikir, apakah benar itu indikasinya ketika seorang mengalami Tuhan? Mungkin kita mulai berpikir, loh tadi waktu aku ke kamar, ya kan, waktu aku ke kamar aku juga merasa merinding nih. Kenapa? Karena AC-nya terlalu dingin, ya kan, sampai minus AC-nya. Nah teman-teman, sebenarnya apa sih yang menjadi indikasi bagaimana ketika kita mengalami Tuhan? Teman-teman, saya percaya bahwa janji Tuhan, bahwa setiap kita itu bisa mengalami Tuhan, setiap kita bisa merasakan pertolongan Tuhan, setiap kita bisa dilawat oleh Tuhan. Amin. Kita buka sama-sama terlebih dahulu janji Tuhan di Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Saya bacakan ya teman-teman. Nah, di sini dikatakan demikian, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Amin. Nah teman-teman, ternyata di Alkitab dijelaskan bahwa ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan itu akan membiarkan kita untuk menemukan Tuhan. Kita akan mengalami Tuhan, kita akan terima yang namanya lawatan Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Itu ketika kita mencari. Nah kemudian ada sebagian orang yang mulai bertanya-tanya, loh aku sudah haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, aku sudah haus dan lapar akan pujian penyembahan, tapi kenapa kok sepertinya aku tetap kering? Kenapa kok sepertinya kerasanya nggak mengalami tuh yang namanya hadirat Tuhan seperti teman-teman aku yang katanya merinding, yang katanya menangis dan lain-lain. Teman-teman, saya mau kasih tahu, setiap kita itu bisa mengalami hadirat Tuhan. Setiap kita itu bisa mengalami hadirat Tuhan. Tetapi bisa jadi caranya itu unik. Caranya masing-masing dari kita itu unik, personal, dan custom made, teman-teman. Jadi karena apa? Karena setiap kita, perjalanan kita bareng Tuhan, itu custom made, teman-teman. Kita nggak bisa ngelihat, oh teman aku menangis, kemudian berarti kalau aku nggak menangis, aku nggak dilawat Tuhan. Oh teman aku tiba-tiba rebah, ya kan? Berarti kalau aku nggak rebah, aku nggak dilawat Tuhan. Enggak, teman-teman. Itu nggak menjadi jaminan, teman-teman. Tapi yang jadi jaminan apa? Kita akan cek sama-sama, teman-teman. Kita akan coba cek hidup kita masing-masing. Sebenarnya apa sih yang membuat saya kok nggak ngalamin Tuhan? Mengapa saya kok nggak ngalamin Tuhan? Kita akan coba cek ya sama-sama, setiap masing-masing dari kita akan cek sama-sama. Yang pertama, mengapa saya kok nggak ngalami Tuhan? Yang pertama adalah mungkin kita membuatnya terlalu sensasional. Wow, mungkin kita membuatnya terlalu sensasional. Maksudnya apa, C? Kita buka sama-sama di Yohanes 6 ayat yang ke-28. Dikatakan demikian, teman-teman. Jadi kisahnya kalau teman-teman baca aja ya di rumah, saya akan rangkum. Jadi gini, kisahnya adalah saat itu murid-murid itu sedang bersama dengan Yesus. Dan saat itu murid-murid kemudian bertanya, Tuhan, ya kan, Yesus, apa yang harus kami perbuat supaya kehidupan kami itu sesuai dengan pekerjaan Allah? Apa yang harus kita perbuat? Kemudian Yesus berkata, menjawab demikian, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Itu artinya apa? Saat itu Yesus berkata, kamu percaya sampai aku ini, aku yang ada di depanmu saat ini, kamu percayalah. Ya kan? Karena saat itu Dia yang diutus itu ada di depan mereka, ada di depan murid-murid. Tetapi yang menarik ketika teman-teman baca di Yohanes 6, ternyata murid-murid itu menjawab lagi. Mereka bertanya apa? Tanda apa yang kau buat supaya kami percaya? Tanda apa? Tunjukkan tanda supaya kami itu percaya. Ingat teman-teman, sebenarnya Yesus saat itu ada di mana? Saat itu Yesus sudah ada di depan mereka, teman-teman. Mereka hanya tinggal percaya kepada pribadi yang ada di depan mereka. Tapi saat itu mereka nggak sadar. Dan mereka mulai bertanya, tanda apa? Tanda apa yang akan kau buat supaya kami percaya? Bukankah seringkali kita juga demikian, teman-teman? Seringkali kita minta sama Tuhan membuat sesuatu yang bikin kita itu impress.
Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan itu buat sesuatu supaya kita tuh terkesan. Hal-hal yang mungkin Tuhan buatlah hal yang spektakuler, tanda-tanda yang spektakuler, sehingga aku tuh impress, aku tuh terkesan dengan Engkau. Nah, teman-teman, saya percaya bahwa mungkin hari-hari ini kita berpikir bahwa mengalami Tuhan, experience Jesus, itu dengan hal-hal yang spektakuler kita baru bisa mengalami Tuhan. Tapi ingat teman-teman, saya mau katakan bahwa Tuhan sangat bisa menyatakan dirinya lewat hal yang spektakuler. Ya, saya percaya. Tetapi Tuhan juga bisa menyatakan dirinya lewat hal-hal yang tampaknya sepertinya itu adalah hal yang biasa, hal yang sehari-hari. Tapi itu adalah cara Tuhan dengan menampakkan dirinya, dengan menyatakan dirinya dengan hal yang manis. Nah, teman-teman sekalian, mungkin banyak dari kita yang berkata, aku mengalami Tuhan kalau aku mengalami hal-hal yang spektakuler. Ya kan, itu nggak heran kenapa kok banyak anak-anak muda ketika mungkin teman-teman sedang COC, ya kan, kita sering kali ditanya, apa kesaksianmu minggu ini? Apa yang menjadi Tuhan bekerja apa dalam hidupmu hari ini? Apa yang kau alami bersama dengan Tuhan? Seringkali kita memikirkan dengan sangat susah, teman-teman. Aduh, apa ya testimoniku? Apa ya kesaksian yang harus aku ceritakan? Kita terlalu mikir dengan susah. Kenapa? Karena kita terlalu berpacu kepada hal-hal yang spektakuler. Kita bisa melewatkan hadirat Tuhan yang manis dalam kehidupan sehari-hari kalau misalnya kita hanya berfokus kepada hal yang spektakuler. Teman-teman sekalian, suatu kali ya kan ada seorang anak remaja yang mulai bertanya demikian, kenapa ya kok waktu banyak orang yang ketika didoakan, ditumpang tangan, kemudian mereka rebah. Kenapa kok saya itu sebenarnya saya sudah benar-benar cari hadirat Tuhan, saya sudah benar-benar haus dan lapar, tapi kenapa kok aku itu nggak pernah sama sekali rebah dalam hadirat Tuhan? Apakah saya nggak mengalami hadirat Tuhan, Apakah Tuhan nggak berkenan atas hidup aku? Teman-teman, sering kali ya kan, kita itu lebih fokus kepada manifestasi Tuhan. Kita sering kali mengkotakkan Tuhan bahwa ketika kita rebah berarti kita dilawat Tuhan. Oh ya, itu adalah salah satu indikasi. Tetapi teman-teman ingat, sekalipun kita nggak rebah teman-teman, saya percaya bahwa Tuhan tetap bisa melawat setiap kita. Carilah Tuhan, bukan cari manifestasinya. Mengalami Tuhan itu nggak cuma hanya ada di KKR. Mengalami Tuhan itu nggak cuma hanya ada di retreat gereja. Mengalami Tuhan nggak cuma hanya terjadi di conference youth. Enggak, teman-teman. Saya percaya di tempat ini, hari ini, detik ini, ketika engkau ada di kasur kalian, engkau ada di ruang tamu, di ruang keluarga, Tuhan bisa melawat setiap kita. Kita bisa mengalami Tuhan. Amin. Karena teman-teman di 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-11 sampai 12, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Dan saat itu Tuhan berbicara ketika angin sepoi-sepoi itu datang. Nah, teman-teman sekalian, itu artinya apa? Jangan sampai kita melewatkan lawatan Tuhan di angin sepoi-sepoi basah. Jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita melewatkan hadirat Tuhan yang manis dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi yuk sama-sama kita peka sama sekitar kita. Coba teman-teman mulai catat. Karena apa teman-teman? Ketika kita mulai mencatat satu demi satu kebaikan Tuhan, ketika suatu saat kita merasa kita down, kita merasa kita mulai meragu akan kasih Tuhan, kita bisa coba, kita scroll, kita coba cek, oh iya ternyata Tuhan itu baiknya luar biasa loh dalam kehidupanku. Nah, jadi yuk sama-sama kita budayakan ya. Ke depan kita akan coba budayakan. Yuk coba catat sama-sama testimoni, catat kebaikan Tuhan di HP kalian, di catatan kalian. Jadi kita bisa ingat terus ya. Nah, yang kedua, kenapa? Karena mungkin hati kita itu terlalu keras. Mungkin hati kita terlalu keras, teman-teman. Di Matius 13 ayat yang ke-14,
Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 sampai ke-15, teman-teman, dikatakan demikian. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Nah, teman-teman sekalian, di ayat ini ketika kita baca, berarti itu adalah orang-orang yang mengeraskan hati mereka. Kenapa banyak orang nggak bisa mengalami Tuhan, nggak bisa encountering with Jesus? Kenapa? Karena mereka punya hati yang keras, teman-teman. Maksudnya apa sih? Seringkali kita sebagai anak-anak muda, seringkali kita gampang punya hati yang keras. Contoh ketika kita berdoa kepada Tuhan, seringkali kita nggak mendapatkan jawaban yang kita inginkan. Seringkali mungkin Tuhan bilang tidak, atau mungkin seringkali Tuhan bilang tunggu, dan kita merasa Tuhan jahat. Dan saat itu ketika kita merasa bahwa Tuhan itu jahat, jawaban doa itu nggak sesuai dengan harapan kita mulai bersikap apatis. Kita mulai bersikap menutup hati kita. Kita menutup hati kita dari Tuhan. Tuhan itu jahat. Kemudian contoh lainnya apa? Ketika kita mungkin sudah menuruti apa yang jadi maunya Tuhan, kita sudah ikut dengan Tuhan, kita mulai ikut apa yang jadi kehendaknya Tuhan, kita keluar dari yang namanya zona nyaman. Tapi ternyata ketika kita mulai melangkah keluar dari zona nyaman, taat sama Tuhan, ternyata situasi, kondisi kita malah semakin berantakan. Dan itu membuat hati kita semakin keras lagi, teman-teman. Dan mungkin yang berikutnya yang seringkali dialami anak-anak muda adalah ketika kita masuk dalam gereja. Mungkin seringkali kita ketemu dengan yang namanya pemimpin, kita ketemu dengan teman seiman, kita ketemu dengan yang namanya sesama pelayan. Kemudian kita mulai merasa bahwa, kok ternyata si A ini nggak sesuai ya dengan ekspektasi aku. Kita mulai kecewa dengan yang namanya teman seiman kita. Kita kecewa dengan sikap pemimpin kita. Kita mulai kecewa dengan mungkin sikap teman sepelayanan kita. Dan akhirnya kita merasa bahwa aku mau mengeraskan hati. Kita nggak mau yang namanya buka hati buat Tuhan. Karena kita kecewa sama Tuhan. Nah, teman-teman, ketika kita mau mengalami lawatan Tuhan, kita mau mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, yuk sama-sama kita belajar, jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati, teman-teman. Ketika mungkin kau kecewa hari ini, yuk, jangan kau keraskan hati. Karena saya percaya, teman-teman, ketika kita mau buka hati sama Tuhan, di janji Tuhan dikatakan kan, ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan juga akan membiarkan kita menemukan Tuhan. Nah, kita akan lanjutkan, teman-teman, di poin yang ketiga. Mengapa saya kok nggak mengalami Tuhan? Yang ketiga adalah mungkin kita belum taat. Mungkin kita belum taat, teman-teman. Jadi di Yohanes 14 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa, dan aku pun mengasihi dia. Dan apa? Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Wow, jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan itu bilang bahwa Tuhan akan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang mengasihi dia, yang menuruti, yang taat akan firman Tuhan. Hal apa yang mungkin selama ini teman-teman masih merasa, Tuhan nanti aja lah Tuhan taatnya. Mungkin mengampuni, mungkin teman-teman belum bisa datang ke seseorang dan belum bisa untuk berkata maaf. Atau mungkin teman-teman belum bisa memaafkan orang yang mungkin mengecewakan, menyakiti hati kita. Atau mungkin hal-hal lain yang teman-teman belum bisa taat sama Tuhan. Atau mungkin teman-teman diminta Tuhan untuk melepaskan, berkorban akan sesuatu, tapi teman-teman belum melakukan. Yuk teman-teman, kita mau taat sama Tuhan. Teman-teman, suatu kali saya mungkin pernah cerita ya. Suatu kali waktu itu kita sempat mengadakan sebuah Natal, ya kan, Natal Youth, teman-teman, di mungkin 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu, saya lupa, teman-teman. Tapi satu hal yang saya masih sampai sekarang, sampai sudah bertahun-tahun lalu, tapi saya masih ingat, teman-teman. Saat itu ketika kita berdoa, kita panitia berdoa, kemudian saya berkata bahwa, yuk, jadi posisinya dalam waktu itu kita berdoa, teman-teman, kemudian Tuhan mengingatkan saya untuk mengambil selembar kertas kosong, dan saat itu memang ada kertasnya, dan saat itu kemudian Tuhan menggerakkan saya untuk
Coba kamu tulis satu demi satu nama orang-orang yang kamu imani untuk hadir di KKR Natal saat itu. Nah, teman-teman, saat itu saya mulai berpikir, aduh Tuhan, janganlah Tuhan, semuanya lagi posisi merem ya kan, semuanya lagi tutup mata, lagi enak-enak nyembah Tuhan, masa saya tiba-tiba ngomong terus dengan hal yang nggak masuk akal, sedikit aneh gitu kan ya, ngapain gitu kan cetir. Tapi teman-teman, saat itu saya nggak ambil panjang pikir, kemudian saya oke, Tuhan, aku akan lakukan. Dan kemudian saya ambil kertas itu teman-teman, dan saya mulai bilang sama teman-teman, saya mulai tergerak untuk yuk sama-sama kita tulis satu demi satu nama. Dan teman-teman, singkat cerita, ketika kita sudah selesai berdoa dan lain sebagainya, KKR sudah berjalan dengan baik, lancar. Dan kemudian ketika saya pulang ke rumah, catatan lembarannya itu masih ada di meja belajar saya, lembaran yang tadi kita tulis sama panitia. Nah, kemudian saya tuh bertanya kepada Yohana, waktu itu kalau Yohana ingat ya kan, saya tanya sama Yohana ya kan, Asyir, tadi jumlah jemaatnya berapa gitu kan. Kemudian dia berkata 220 J. Nah, kemudian saat itu saya mulai cek di lembaran yang saya iseng pertamanya, saya coba cek dan saya lingkari satu demi satu nama, saya lingkari dan saya hitung teman-teman. Waktu saya hitung, saya ketemu angka yaitu 220 teman-teman. Wow, berikan kemuliaan nama Tuhan. Wow teman-teman, jadi artinya apa? Itu saya percaya bahwa itu nggak kebetulan, bahwa saat itu tepat persis, yaitu sesuai dengan iman kita. Dari situ teman-teman, dari ketaatan yang kita ambil satu panitia itu, saya percaya bahwa kita mengalami Tuhan dan kita mulai semakin dikuatkan bahwa terjadilah sesuai dengan imanmu. Karena saya percaya teman-teman, hari ini kalau mungkin ada krisis atau apapun itu, atau mungkin kau pernah dikecewakan sama Tuhan, percaya teman-teman bahwa Tuhan itu lebih tertarik sama karakter kita. Kalau misalnya di sini saya tulis ya, God more interested to your character rather than your comfort. Tuhan lebih kepingin sama yang namanya karakter kita daripada kenyamanan kita, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman, mengapa kok kita belum bisa mengalami Tuhan? Yang terakhir adalah mungkin kita membangun tembok dosa, teman-teman. Mungkin selama ini kita membangun yang namanya tembok dosa. Di Yesaya 59 ayat yang pertama sampai kedua dikatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Teman-teman, saya percaya bahwa Tuhan kita itu nggak pernah main yang namanya petak umpet sama kita. Tuhan kita nggak pernah yang namanya menyembunyikan diri dari kita atau lari dari kita. Enggak, teman-teman. Tapi teman-teman, lewat ayat ini kita tahu ya kan, bahwa seringkali kita yang membuat tembok. Tembok itu apa? Bicara soal dosa kita. Seringkali teman-teman, karena dosa kita itu membuat tembok itu semakin lama semakin tinggi, dan seolah-olah Tuhan itu bersembunyi. Padahal sebenarnya kita yang membangun tembok itu, teman-teman. Dan apa yang harus kita lakukan? Saya percaya bahwa mungkin hari-hari ini kita nggak luput dari yang namanya dosa, teman-teman. Tapi saya mau katakan bahwa yuk sama-sama kita akui di hadapan Tuhan, sama-sama kita mau bereskan dosa kita. Kalau misalnya teman-teman kembali ke masa lalu, mungkin banyak dosa jatuh dalam dosa yang sama. Entah itu mungkin pornografi, entah itu dosa iri hati, mungkin dosa kesombongan, atau mungkin dosa apapun itu, teman-teman. Yuk sama-sama hari ini bereskan di hadapan Tuhan. Dan hari ini saya percaya bahwa setiap kita bisa mengalami Tuhan, setiap kita bisa terima yang namanya lawatan Tuhan. Asalkan apa? Yuk kita bereskan dosa kita. Mau teman-teman kita bereskan dosa kita? Amin ya. Nah teman-teman, saya mau katakan penutupnya, kesimpulannya, bahwa ketika kita mau encountering with Jesus, teman-teman, itu adalah hal yang bukan mustahil. Itu bukan cuma untuk sebagian orang, tapi itu untuk buat setiap kita orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama teman-teman, mengapa saya kok nggak mengalami Tuhan? Mungkin Anda membuatnya terlalu sensasional, teman-teman.
Atau mungkin yang kedua, mungkin hati kita terlalu keras. Yang ketiga, mungkin kita belum taat sama Tuhan. Dan yang keempat, mungkin masih ada tembok dosa yang memisahkan kita dengan Tuhan. Hari ini teman-teman, yuk sama-sama kita datang sama Tuhan. Kalau teman-teman diingatkan sesuatu, yuk sama-sama kita kembali sama Tuhan, sehingga kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Amin. Teman-teman, saya percaya bahwa masa-masa ini itu adalah masa-masa kita mempersiapkan diri kita. Yuk sama-sama kita terus cari Tuhan, kita sama-sama terus bangun hubungan dengan Tuhan. Karena saya percaya teman-teman, mungkin hari-hari ini banyak orang yang bilang lockdown ya kan. Tapi Tuhan, kuasa Tuhan itu nggak pernah lockdown buat setiap kita. Kuasa Tuhan itu selalu terbuka buat setiap kita, buat kalian saat ini, dimanapun kalian berada. Hari ini teman-teman, yuk kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sama-sama ke Tuhan. Bapa yang surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau Engkau Tuhan kembali mengingatkan setiap kita, bahwa kita bisa untuk mengalami Tuhan. Kalau hari ini ada orang-orang yang mungkin merasa, Tuhan aku nggak pernah mengalami Tuhan. Tuhan, aku nggak pernah merasakan hadirat Tuhan. Tuhan, sepertinya rohaniku kering Tuhan. Tapi hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, bahwa siapapun yang mendengarkan ibadah online ini, hamba-Mu berdoa bahwa Engkau lawat mereka satu persatu. Dimanapun mereka berada, Engkau bisa Tuhan melawat mereka. Kami percaya Tuhan bahwa kasih setia-Mu Tuhan itu ada buat setiap mereka. Buka hati kami Tuhan, buka kepekaan kami Tuhan, sehingga kami melihat hal-hal yang gak cuma hal-hal yang spektakuler Tuhan, tapi dari hal-hal yang sehari-hari pun Tuhan bisa tampakkan, Tuhan bisa nyatakan kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, hari ini Tuhan kami mau kembali Tuhan, untuk terus mencari wajah Tuhan. Kalau ada yang mungkin sudah mulai merasa malas Tuhan untuk beribadah, kami tolak Tuhan, kami patahkan rasa kemalasan itu di dalam nama Yesus, sehingga kami mau kembali bangun hubungan sama Tuhan, kami mau tinggalkan segenap dosa, kami mau kembali kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, dan saat ini Yes Malang, mari sama-sama kita berdoa juga buat pemerintah kita, buat bangsa kita. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa Indonesia ini ada dalam tangan Tuhan, karena firman-Mu berkata bahwa tangan-Mu gak kurang panjang Tuhan untuk menolong bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah memenangkan bangsa kami, Engkau sudah memenangkan keluarga kami, apa yang menjadi segala kebutuhan dari bangsa kami Tuhan, kami percaya Engkau sudah mencukupi Tuhan. Buat orang-orang yang sakit, kami percaya Engkau menyembuhkan oleh bilur kuasa-Mu, darah-Mu Tuhan, mereka sembuh Tuhan dalam nama Yesus. Mari anak-anak, teman-teman Yes Malang, sama-sama kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yaitu dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, masa depanmu, kesehatan, keluarga, diberkati Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima berkat, sama-sama kita katakan amin.